Selamat datang di Tentu Learning. Di video kali ini saya akan membahas salah satu soal kimia organik. Dan di sini saya mendapatkan soalnya dari satu akun Instagram yang bernama tns_organic chemistry. Di akun Instagram tersebut kalian bisa menemukan berbagai macam soal kimia organik yang menurut saya cukup menantang, sehingga bagi kalian yang merasa tertantang untuk menjawab soal kimia organik gitu ya, kalian bisa mencoba menyelesaikan soal dari akun Instagram tersebut. Dan saya merupakan salah satu orang yang sangat tertantang untuk menyelesaikan soal kimia organik di dalamnya, dan saya mengambil salah satu soal, yaitu seperti yang udah saya tampilkan di layar ya. Di soal ini meminta suguhkan sintesis singkat dari senyawa bisiklik dimulai dari sikloheksanon dan 1-pentena. Sebelumnya saya sudah mengerjakan soal ini, dan di sini saya akan memberitahu bagaimana cara saya menyelesaikan soal ini ya. Pertama-tama, saya menyelesaikan soal ini menggunakan analisa retrosintesis, di mana saya menganalisa tahap per tahap dimulai dari produknya gitu. Oke, pertama saya bikin produknya seperti ini. Oke. Dari produk, di sini saya akan memikirkan bagaimana caranya saya bisa mendapatkan kedua reaktan ini dimulai dari produknya gitu. Nah, untuk tahap pertama ini sebenarnya saya cukup bingung ya awalnya. Jadi produk ini harusnya diapain gitu. Dan setelah saya pikir-pikir gitu ya, saya mendapatkan sesuatu yang cukup menarik, mana ikatan rangkap ini berjarak satu ikatan dengan gugus karbonil, sehingga saya menduga bahwa telah terjadi reaksi kondensasi dari reaksi nukleofil yang berasal dari hidrogen alfa gitu ya, dengan suatu gugus karbonil yang lain itu, atau mirip dengan kondensasi aldol gitu ya. Jadi kemungkinan saya bisa membelah ikatan rangkap dua ini dan membentuk senyawa yang memiliki dua gugus karbonil. Seperti ini. Nah, jadi ketika ini dibelah gitu ya, yang sebelah atom karbon sebelah sini ada gugus karbonilnya, dan di sini merupakan tempat diambilnya hidrogen alfa gitu. Kemudian dari senyawa ini kita telah mendapatkan suatu pencerahan gitu ya, dimana gugus yang ini merupakan gugus yang berasal dari sikloheksanon, dan gugus ini kemungkinan besar berasal dari 1-pentena. Cukup kelihatan ya. Untuk lebih jelasnya kita coba belah lagi. Itu artinya kemungkinan besar kita akan membelah di sini ya nantinya ya. Nah, untuk membelah senyawa ini saya juga cukup bingung gitu ya. Dan saya analisa lagi dan saya menemukan sesuatu yang menarik lagi gitu. Dimana coba kalian perhatikan di sikloheksanonnya itu, cabang dari sikloheksanonnya itu merupakan karbon alfa gitu ya, bertempat di karbon alfa, sehingga ada kemungkinan tahap reaksinya itu menggunakan nukleofil yang berasal dari pengambilan hidrogen alfa gitu. Sehingga saya berpikir ulang ya, gimana caranya gugus ini bisa dimasuki oleh suatu nukleofil gitu. Dan saya mendapatkan cara seperti ini. Pertama-tama senyawa ini didapatkan dari oksidasi. Jadi pertama-tama senyawa itu merupakan suatu alkohol gitu ya, seperti ini. Nah, seperti ini, suatu alkohol. Dan kemudian
Nukleofil yang berasal dari pengambilan hidrogen alfa itu masuk di mana gugus ini merupakan awalnya gugus ini suatu epoksida gitu. Jadi kalau dibelah kedua gugus ini, dibelah di sebelah sini, dia berasal dari satu ini dan yang satunya lagi sikloheksanon. Oke, seperti ini. Nantinya hidrogen alfa diambil ya, nanti terbentuk elektron di sini dan elektron ini akan menyerang ini, terbentuklah senyawa ini ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan suatu epoksida ini cukup gampang, nanti kita bisa cari reaktannya. Tapi intinya segalanya berasal dari ini ya, satu penten dan sikloheksanon. Nah, tahap selanjutnya kita coba memikirkan apa saja sih reagen-reagen yang dibutuhkan untuk membuat reaksi ini berlangsung gitu. Jadi senyawa awal tadi yang paling akhir kita dapat ini ya tadi ya, satu penten. Nah, satu penten tadi diubah ke senyawa epoksida awalnya gitu ya, seperti ini. Nah, untuk mengubah alkena menjadi epoksida, kalian bisa menggunakan reagen berupa MCPBA. MCPBA ini merupakan peroksida ya, yang bisa mengoksidasi. Kalau di alkena dia mengoksidasi menjadi epoksida gitu. Reagen ini juga bisa melangsungkan reaksi Baeyer-Villiger. Tapi untuk kasus ini kita menggunakan MCPBA untuk mengoksidasi alkena menjadi epoksida ya. Nah, kemudian dari epoksida ini kan bereaksi dengan ini nih. Bereaksi dengan sikloheksanon. Dan membutuhkan suatu reagen yang bisa menarik hidrogen alfa dari sikloheksanon. Reagen yang diperlukan adalah suatu basa ya, karena hidrogen alfa merupakan hidrogen yang asam gitu, sehingga membutuhkan basa yang cukup kuat untuk menarik hidrogennya. Dan di sini saya mungkin akan menggunakan reagen ETONA, ya natrium alkanolat, etanolat ya di sini ya, atau kalian bisa menggunakan LDA mungkin. Pokoknya suatu basa yang kuat gitu, sehingga hidrogen alfanya bisa ditarik dan terbentuk elektron bebas dan nantinya bisa menyerang epoksida. Pertama pengambilan elektron dan kemudian nantinya kan ikatannya putus, nanti perlu dinetralkan gitu ya muatannya, sehingga kita membutuhkan asam, tulis saja di sini H3O+ gitu. Nah, ya ini pilihan ya, kalian bisa menggunakan dua ini atau mungkin bahasa lain yang cukup kuat gitu. Dari sini tadi didapat senyawa ini. Oke. Nah, kemudian tadi senyawa ini dioksidasi ya. Oksidasi menjadi senyawa diketon seperti ini. Untuk mengoksidasinya ya kalian bisa menggunakan reagen oksidator apapun, bisa PCC atau Swern oxidation, atau kalian bisa menggunakan KMNO4, oksidator lemah ataupun oksidator kuat. Kalian bisa menggunakan apapun gitu, karena oksidasi dari senyawa ini hanya menghasilkan satu produk saja gitu ya, yaitu diketon. Karena yang diketon ini tidak bisa dioksidasi lagi, sehingga kalian bebas menggunakan oksidator apapun, baik yang lama ataupun yang kuat.
Nah, kemudian dari sini barulah kalian menggunakan hidrogen alfa kembali untuk membentuk produknya. Produk yang tadi seperti ini ya bentuknya. Kalian membutuhkan basa untuk mengambil hidrogen alfa gitu ya. Hidrogen alfa yang di sini. Dan reagen yang bisa digunakan ya sama seperti yang di reaksi sebelumnya. Kalian bisa menggunakan natrium etanolat atau LDA atau KOH pun sebenarnya bisa ya. Intinya basa yang cukup kuat lah gitu. Yang kedua pastinya kalian membutuhkan asam untuk menetralisir sekaligus untuk mengeliminasi alkohol yang terbentuk. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah tahapan reaksinya dan semoga kalian bisa paham ya. Untuk mekanismenya saya mungkin akan membuat mekanisme di video lainnya mungkin ya. Baiklah, sekian video saya mengenai pembahasan soal kimia organik. Like, komen, dan share video saya jika kalian menyukainya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel TNT Learning. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.